Gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk. Iran melakukan penangkapan terhadap 178 orang yang dianggap mata-mata dan tentara bayaran AS Israel, menyusul terbunuhnya sejumlah pimpinan Iran oleh serangan Israel. Pasukan Israel menembakkan gas air mata untuk menghalau warga Palestina yang akan sholat Id di luar kompleks Masjid Al-Aqsa. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi lain untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Sebuah rumah yang difungsikan sebagai gudang di Solo, Jawa Tengah terbakar hebat saat sholat Idul Fitri pada Jumat pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar bangunan milik seorang warga di Keratonan Solo, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi saat warga sedang sholat Idul Fitri. Rumah yang difungsikan sebagai gudang ini berisi aneka barang seperti kasur, bantal, guling, hingga alas kain. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Sebuah rumah yang ditinggal mudik penghuninya di kawasan Manyar, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Jumat siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Asap hitam membubung tinggi dari salah satu rumah di kawasan Manyar Jaya, Sukolilo, Surabaya pada Jumat siang. Warga yang berada di sekitar lokasi panik karena khawatir api merembet ke rumah lainnya. Tugas damkar terpaksa menjebol pintu dan memecah kaca jendela untuk melakukan pemadaman. Api dipadamkan setengah jam kemudian. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting di salah satu ruang rumah. Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk pada Kamis waktu setempat. Iran menggunakan sistem senjata super berat dengan kemampuan multi hulu ledak yang diluncurkan secara bersamaan menuju sejumlah target strategis. Rudal ini memiliki kapasitas membawa muatan besar, bahkan disebut mampu membawa beberapa hulu ledak dalam konfigurasi tertentu. Dikutip dari kantor berita Iran IRNA, Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan rudal mereka mengenai pesawat F-35 milik Amerika Serikat. Pesawat tersebut menurut Garda Revolusi ditembak saat melakukan operasi di wilayah udara Iran. Kilang minyak Israel di Haifa terkena serpihan rudal setelah serangkaian serangan rudal dari Iran berhasil dicegat.
Rekaman yang diambil dari dalam mobil memperlihatkan asap tebal membubung di atas kilang minyak tersebut. Menteri Energi Israel mengatakan serangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan signifikan pada fasilitas infrastruktur. Insiden ini terjadi setelah Israel menyerang ladang gas terbesar di dunia dan merupakan sumber energi utama Iran, South Pars, pada Rabu lalu. Setelah gelombang serangan baru Iran menghantam kota Shafaram di Israel Utara. Serangan itu merusak daerah permukiman dan mengakibatkan sejumlah orang terluka. Serangan Iran ke wilayah Israel Utara terjadi pada Jumat waktu setempat. Tak hanya merusak rumah, pecahan rudal Iran juga merusak kendaraan. Warga mengaku mendengar ledakan keras pada tengah malam sebelum sejumlah pecahan rudal berjatuhan di permukiman mereka. Warga mengungkap sedikitnya 10 orang tewas dalam serangan ini. Serangan Iran juga menewaskan 4 orang di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. יש לנו 10 נפגעים. בבית הזה יש לנו פגיעה חזקה, הבית ממש ניזוק, אבל היו שם זוג הורים ו3 ילדים ואימא של אחד ההורים. כולם פונו לבית חולים. יש לנו עוד נפילות בעוד 3 זירות, משם פונו עוד 4 תושבים לבתי חולים במצב קל יחסית. Serangan Iran juga menghantam gedung taman kanak-kanak di kota Kiryat Ata di Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Pecahan rudal Iran menyebabkan kawah kecil di halaman TK tersebut. Tak ada laporan korban tewas akibat serangan ini. Pasukan pertahanan Israel mengungkap Iran gunakan rudal balistik dengan hulu ledak amunisi klaster atau rudal yang menyebarkan bom ke area luas. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman video yang menunjukkan persiapan serangan udara yang menjadi bagian dari operasi Singa Mengaum atau Roaring Lion ke sejumlah target di Iran. Sejak 28 Februari lalu, operasi ini sudah melibatkan sekitar 200 jet tempur untuk menyerang berbagai target militer di Iran, termasuk Teheran dan bagian barat negara tersebut. Serangan ini bertujuan melumpuhkan peluncur rudal balistik dan pusat komando Iran. Militer Israel merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kapal-kapal militer dan pusat komando Iran. Israel mengklaim telah menyerang Angkatan Laut Iran di Laut Kaspia. Serangan ditujukan pada kapal-kapal rudal Angkatan Laut Iran, kapal pendukung dan kapal penjaga serta pusat komando pelabuhan untuk pasukan Angkatan Laut Iran dan infrastruktur yang digunakan untuk perbaikan kapal. Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman serangan terhadap fasilitas peluncuran dan penyimpanan bawah tanah yang digunakan untuk mempersiapkan peluncuran rudal balistik ke arah negara Israel. Sirine tanda serangan rudal Iran memasuki wilayah Israel kembali berbunyi. Sebagian rudal Iran berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Sementara rudal Iran yang lolos dari cegatan merusak sejumlah bangunan milik Israel. Tak hanya rudal Iran yang menyasar, tak hanya rudal Iran yang menyasar Israel, rudal milik milisi Hizbullah juga jatuh di sejumlah kota Israel. Salah satu kota yang terkena sasaran rudal Hizbullah adalah Kiryat Shmona. Serangan ini mengakibatkan 4 orang terluka.
Sementara itu sejumlah ledakan terdengar saat sistem pertahanan rudal Uni Emirat Arab mencegat rudal-rudal Iran. Kepulan asap akibat kontak rudal tersebut terlihat di langit kota Dubai pada Jumat pagi waktu setempat. Badan Komunikasi Pemerintah Uni Emirat Arab menyebut tak ada laporan korban luka akibat serangan itu. Setelah Iran mengumumkan penangkapan 178 mata-mata dan tentara bayaran AS Israel yang terlibat sejak awal perang. Dalam pernyataan yang dikutip dari kantor berita IRNA, Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mata-mata yang ditangkap berperan mengirimkan lokasi pusat dan mengirimkan gambar titik-titik sensitif yang telah diserang kepada Dinas Intelijen Amerika Serikat. Ini adalah operasi penangkapan mata-mata kedua yang disampaikan ke publik sejak Sabtu lalu. Pengumuman penangkapan ini berlangsung usai Menteri Intelijen Iran Ismail Hatib tewas dalam serangan Israel. Seorang jurnalis Russian TV Steve Sweeney dan juru kameranya terluka terkena ledakan rudal dari Israel saat meliput di Lebanon. Russian TV melaporkan keduanya dirawat di rumah sakit karena luka akibat pecahan peluru. Juru kamera yang juga korban mengatakan Israel sengaja menargetkan jurnalis di sebuah jembatan di Lebanon Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zaharova, meminta organisasi internasional memberikan perhatian serius atas serangan terhadap jurnalisnya. Pejabat penting berguguran, Iran tak kendorkan serangan terhadap fasilitas AS di Timur Tengah dan area penting Israel. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pada hari Jumat merilis video saat militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer Iran di Haji Abad. Dari rekaman citra satelit menunjukkan beberapa rudal menghantam lokasi, diikuti oleh ledakan besar dan kepulan asap. Belum bisa dipastikan kapan serangan ini terjadi. Beberapa analis militer menyebut jika lokasi ini diidentifikasi sebagai pangkalan rudal Iran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan tewasnya salah satu juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Mohammed Naini. Naini tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh Israel, namun tidak disebutkan waktu kematian Naini. Sebelum tewas, Ali Mohammed Naini mengeluarkan pernyataan jika Teheran masih mampu membangun rudal meski ada serangan dari Israel dan Amerika Serikat. Pejabat penting berguguran, Iran tak kendorkan serangan terhadap fasilitas AS di Timur Tengah dan area penting Israel. Kini kilang minyak kawasan Teluk juga terancam dampak perang Iran-AS. Perang di Timur Tengah terus berkecamuk. Satu persatu pejabat penting Iran berguguran. Setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Basi Iran Gholam Reza Soleimani tewas dibunuh Israel, kini Menteri Intelijen Iran Ismail Hatib terkonfirmasi tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi Menteri Intelijen Ismail Hatib tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel pada Rabu waktu setempat. Melalui unggahan di platform X, Pezeshkian mengecam keras kematian tersebut sebagai pembunuhan pengecut. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya sejumlah tokoh penting Iran dalam waktu berdekatan. Ia menambahkan duka tersebut dirasakan seluruh rakyat Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bilang
Pertumpahan darah seperti itu hanya akan memperkuat Republik Islam Iran dan menekankan bahwa mereka yang bertanggung jawab pasti akan membayar harga atas kejahatan mereka. Gugurnya para pejabat tinggi tidak menyurutkan Iran melancarkan serangan pada fasilitas penting Amerika Serikat di Timur Tengah serta area vital Israel. Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk Kamis waktu setempat. Kilang minyak Israel di Haifa juga terkena serpihan rudal setelah serangkaian serangan rudal dari Iran berhasil dicegat. Kilang minyak di negara Teluk juga mulai terdampak perang Iran-Amerika-Israel. Pengamat militer Anton Aliabas menilai apa yang dilakukan Iran adalah untuk menunjukkan keberhasilan Iran dalam memenangkan perang asimetris. Iran ingin mencoba untuk mengontrol pergerakan di Selat Hormuz, dan bagi dia ketika kita bicara adalah perang asimetris, itu adalah salah satu bentuk kemenangan. Yang kecil bisa ikut mendikte peperangan gitu. Jadi ini adalah salah satu poin kemenangan strategisnya bagi Iran, dan ini Iran ingin menjaga. Selain dari, kalau misalnya ada data terakhir itu menunjukkan bahwa serangan yang menggunakan misal itu mulai terjadi peningkatan. Jadi dengan kata lain, Iran ingin menunjukkan klaim-klaim yang diberikan oleh Amerika Serikat bahwa mereka sudah berhasil melumpuhkan kemampuan militernya Iran, sebenarnya itu adalah data yang salah. Buktinya apa? Mereka tetap melakukan perlawanan dan mereka ikut bisa mendikte. Kini perang yang sudah berlangsung selama 3 pekan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah kilang-kilang minyak di kawasan Teluk terancam, negara Arab ramai-ramai mengecam Iran. Di pihak lain, Uni Eropa yang berkumpul di Brussel juga menolak membantu Amerika Serikat dalam menangani krisis yang terjadi di Selat Hormuz. Membahas soal gugurnya pejabat penting Iran dan dampaknya pada perang Timur Tengah, kita sudah bersama dengan analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, Adrianus Prima. Selamat malam, Mas Adri. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mas Adri, apakah ini dengan gugurnya para tokoh-tokoh penting Iran ini membuka peluang perdamaian atau justru semakin memperkecil peluang itu, meredakan konflik? Ya, mungkin kita dapat sama-sama lihat ya dengan sejak terjadinya asasinasi terhadap pemimpin besar Iran, kemudian suksesi-suksesi yang ada, apalagi kita sama-sama ketahui ya, waktu pemimpin besar Iran diserang itu kan tidak hanya sendiri, tapi juga dengan beberapa jenderal-jenderal dan pimpinan Iran juga ya. Jadi memang Iran ini belajar dari perang sebelumnya, tahun lalu itu sudah menyiapkan mekanisme suksesi. Jadi dengan adanya yang satu persatu diasasinasi itu, tampaknya mereka masih punya calon-calon penggantinya. Seperti yang terakhir ya, mungkin yang cukup besar ketika Ali Larijani dibunuh ya, ternyata mereka sudah menunjuk Hussein Degan sebagai penggantinya. Dan kalaupun ini nanti akan terus berlanjut, mereka masih punya nama-nama lain yang mungkin kita sudah ini juga ada Hasan Rouhani, Ali Akbar Salehi dan sebagainya, itu kan masih ada juga di situ. Jadi memang mereka sudah menyiapkan pola suksesi mulai dari pemimpin terbesar sampai juga dengan menteri-menteri dan pimpinan-pimpinan militernya maupun pimpinan IRGC. Mereka sudah menyiapkan pengganti-penggantinya begitu. Jadi artinya ketika pejabat penting mereka berguguran satu persatu, tidak sama sekali mengendorkan serangan mereka terhadap musuh, AS dan juga Israel. Ya betul, karena sepertinya mereka sudah menyiapkan itu ya dari tahun lalu. Tapi yang menjadi kabar yang kurang baik untuk kita semua adalah kemungkinan masuk jalur diplomasi ini akan semakin berat. Karena ada kemungkinan bahwa tokoh-tokoh pengganti dari tokoh-tokoh yang diasasinasi itu mereka lebih garis keras, seperti misalnya Hussein Degan ini kan dia lebih garis keras daripada Ali Larijani yang bahkan kata Amerika pun Ali Larijani ini sudah penjahat lah levelnya. Nah, tapi si Hussein Degan ini lebih garis keras lagi. Jadi kalau kita ketahui bersama ya bahwa dia itu sudah aktif sebagai aktivis di Iran sejak zaman
revolusi Iran terjadi, di mana dia juga ikut mengepung kedutaan Amerika Serikat dan bahkan dia dianggap berperan penting dalam pembentukan Hezbollah di Lebanon. Jadi ketika mereka membunuh Ali Larijani, mungkin mereka tidak mengira bahwa penggantinya adalah orang yang lebih garis keras, di mana jalur diplomasi nampaknya akan menjadi sulit. Apalagi dengan Iran sudah mengancam jauh-jauh hari, mereka akan melakukan retaliasi atau serangan balik jika penghasil minyak dan gas mereka, daerah-daerah maupun fasilitas, serta adanya asasinasi begitu. Kita bisa lihat bahwa terjadi eskalasi juga, mereka menyerang fasilitas-fasilitas minyak dan gas di negara Teluk ya, Iya. seperti di Qatar, juga di tentu saja Israel dan juga termasuk di Saudi Arabia. Tentunya ini akan menjadi eskalasi yang makin tinggi, yang mungkin kita sama-sama melihat juga, kita sama-sama menunggu bagaimana reaksi negara-negara begitu. Apakah mereka akan berusaha menekan Amerika dalam hal ini untuk segera menghentikan peperangan atau akan meneruskan kecaman-kecaman ke Iran menjadi aksi kinetik. Ini hal yang Tapi biasanya seperti apa, Mas Andri, karakter dari negara-negara Teluk ini ketika fasilitas energi, kilang minyak mereka terdampak? Karakternya biasanya akan hanya mengecam atau bereaksi lebih keras? Ya, kalau saat ini kita bisa lihat bahwa memang selama ini hanya sebatas mengecam ya. Karena mungkin juga sebelum-sebelumnya mereka juga menyadari bahwa serangan-serangan masih terbatas ke pangkalan Amerika yang ada di daerah negara-negara mereka. Tapi ada salah satu negara yang sampai mengusir atasnya pertahanan Iran ya. Ini mungkin salah satu hal yang baru karena sebelumnya mungkin tidak terjadi. Tetapi apakah mereka masih berani untuk sampai ke fase kinetik atau menyerang Iran, ini masih menjadi hal yang sepertinya belum akan terjadi. Karena begini, kondisinya sekarang kita sama-sama mengetahui bahwa rudal penangkis udara stoknya masih sangat terbatas. Jadi masih pada menunggu stok rudal tersebut digeser dari mungkin dari Amerika, kontinental Amerika ya, dan juga dari yang kita tahu sama-sama dari Korea Selatan dan sebagainya itu. Kemudian kita juga masih menunggu juga negara-negara seperti Prancis yang sudah berjanji akan mengirimkan rudal-rudal defensif dan juga asetnya untuk melindungi negara-negara sahabatnya yang kebetulan ada pangkalan militer Prancis di sana seperti di Qatar. Itu kan tentu saja mereka tidak akan berani melakukan serangan ke Iran, negara-negara Teluk ini, kalau mereka belum mampu melindungi wilayahnya sendiri. Begitu. Kalau dengan kondisi seperti ini, kapan perang akan mereda? Gejolak ini bisa segera ditangani. Kapan kira-kira, Mas Andri? Nah, ini adalah pertanyaan besar yang kita juga dari awal perang ini kami senantiasa bertanya, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari serangan Israel dan Amerika? Karena kita harus sama-sama ingat bahwa bagi Israel, perang berkepanjangan itu tidak ada ruginya bagi mereka. Bagaimana kita lihat mereka mengekskalasi di Lebanon ya, bagaimana mereka melakukan ultimatum kepada Lebanon, hampir 1/6 penduduknya diminta untuk mengevakuasi diri. Kita bisa lihat bahwa Israel ini tidak merasa bahwa perang ini harus segera selesai. Karena kalau kita lihat dalam pidato Netanyahu ya, yang ketika dia bilang dalam bahasa Ibrani, dia bilang kita akan melakukan ini selama mungkin, as long as it takes. Tapi ketika dalam bahasa Inggris dia bilang kita ingin mengakhiri ini secepatnya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya masalah utamanya adalah Israel tidak ingin perang ini segera selesai. Jadi tentu saja kita harus menunggu bagaimana Amerika akan bersikap, karena kita juga harus sadar bahwa negara Teluk sebenarnya itu mempunyai daya tawar yang cukup besar kalau Tapi untuk Iran Amerika. sendiri, mereka siap juga untuk perang jangka panjang? Ya, tentu saja seperti tadi disebut ya di segmen sebelumnya oleh Mas Ali Abbas bahwa sebenarnya ini adalah perang asimetris, di mana yang kecil itu melakukan 1-2 serangan itu sudah dapat menunjukkan bahwa mereka belum kalah. Apalagi dengan kondisi Selat Hormuz sekarang ya,
kita bisa lihat bahwa beberapa kapal yang sukses melewati Selat Hormuz itu nampaknya sudah meminta izin pada Iran. Jadi secara de facto beberapa negara itu sudah mengakui bahwa Selat Hormuz ini dikontrol oleh Iran. Jadi kalau dari sisi Iran itu selama setiap hari mereka masih bisa melakukan serangan, ya kekalahan itu belum terjadi. Beda dengan di sisi negara Teluk yang lainnya, mungkin mereka apalagi ekonominya tergantung pada minyak dan gas. Apalagi kalau di Iran mungkin ini sudah seperti perang yang ideologi ya, atau perang suci lah kita boleh bilang ya, seperti mereka sering beberapa kali bilang. Mas, Jadi mungkin mereka sudah siap dengan konsekuensinya perang Mas Andri, panjang gitu. siapa sosok sentral yang bisa meredam perang ini, yang bisa menghentikanlah perang ini agar segera berakhir? Siapa sosok sentralnya dengan kondisi Iran saat ini? Ya, kalau di Iran sendiri kami rasa kami semua merasa bahwa Iran ini mereka itu hanya bereaksi atas segala serangan-serangan yang ada. Tentu saja sangat sulit bagi Iran untuk menawarkan opsi diplomasi, apalagi kalau kita ingat apa poin-poin yang diminta Presiden Pezeshkian itu kan sebenarnya poin yang susah dipenuhi oleh Amerika, karena Iran pun sadar jalur diplomasi itu adalah jalur yang sulit karena berbagai perjanjian, berbagai diplomasi, ujung-ujungnya mereka diserang. Kalau kami boleh berpendapat, sebenarnya sekarang ini yang memegang peran penting yang bisa menekan Amerika itu adalah para pemimpin-pemimpin negara Teluk, yang kita harus ingat, bahkan seperti Qatar itu menyumbangkan pesawat kepresidenan, kemudian beberapa negara Teluk itu berinvestasi di dana-dana yang digalang oleh menantu Presiden Trump, si Jared Kushner. Nah, di sini mungkin leverage negara Teluk yang harus bisa digunakan untuk menghentikan perang ini. Karena kalau kita lihat dari sisi Israel, sebenarnya Israel tidak ada masalah perang ini terus berlanjut. Hanya Amerika yang bisa ditekan untuk menghentikan perang ini. Gitu. Baik, terima kasih Mas Adrianus Prima, analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Sudah sehari jelang Lebaran, kendaraan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk pada Jumat malam masih ramai. Mobil dan bus mendominasi kendaraan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk. Setelah arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Sejumlah pemudik masih tampak melintas, namun jumlahnya menurun dibandingkan dengan kondisi pada hari Rabu dan Kamis. Situasi arus lalu lintas jalur mudik arteri Karawang, Jawa Barat dari arah Jakarta tujuan Jawa Tengah pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Sejumlah pemudik masih tampak terlihat melintas, memanfaatkan waktu akhir mudik sehari jelang Hari Raya Idul Fitri, menghindari puncak arus mudik pada Rabu dan Kamis kemarin. Meski lancar, polisi tetap menerapkan rekayasa lalu lintas seperti menutup persimpangan menjadi satu arah agar tidak terjadi kemacetan. Polisi masih mengantisipasi adanya peningkatan kendaraan di malam takbiran jelang Hari Raya Idul Fitri. Di malam jelang Lebaran, Pelabuhan Merak, Banten terpantau lengang. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak mencatat terjadi penurunan jumlah kendaraan sebesar 25% dan jumlah penumpang menurun 28% dibanding arus mudik tahun lalu. Sementara itu, kebijakan tarif tunggal untuk penyeberangan di Pelabuhan Merak masih diberlakukan hingga Jumat malam pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Setelah sehari jelang Lebaran, kendaraan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk pada Jumat malam masih ramai. Mobil dan bus mendominasi kendaraan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk. Kendaraan pemudik masih memadati Pelabuhan Gilimanuk. Kendaraan yang memenuhi Pelabuhan Gilimanuk didominasi mobil dan sepeda motor. Tidak hanya di dalam pelabuhan, antrean kendaraan pemudik malam ini juga bahkan mengular hingga 300 meter di luar Pelabuhan Gilimanuk. Guna mengangkut pemudik dari Gilimanuk ke Ketapang dan sebaliknya, PT ASDP mengoperasikan sebanyak 33 kapal. Hal ini dilakukan agar mempercepat proses pengangkutan pemudik dari Gilimanuk menuju Ketapang.
Arus lalu lintas di kota Garut terpantau ramai jelang Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan pemerintah pada hari Sabtu. Masyarakat memadati alun-alun kota Garut menghabiskan waktu jelang malam pergantian hari menuju Lebaran. Nantinya Pemkot Garut akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup beberapa titik jalan di kota Garut untuk mempersiapkan sholat Id esok pagi di Masjid Agung. Sementara itu, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama lancar pada Jumat malam. Tidak terjadi kepadatan kendaraan, baik dari arah Jakarta maupun Palimanan di malam jelang Lebaran. Kondisi lalu lintas yang lancar membuat rekayasa one way dihentikan sejak Jumat siang. Namun polisi tetap menyiagakan rekayasa kontraflow secara situasional jika diperlukan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas di kawasan kota Garut jelang Idul Fitri, sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Benediktus Aditya dan Yanuar Ruslim, serta ada pilot drone Bodia Vimala. Sementara di Cikatama ada jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan Septa Yoga. Kita akan ke Garut terlebih dahulu. Selamat malam, Bene. Bagaimana situasi arus lalu lintas di Garut jelang Lebaran esok? Ya, selamat malam Baim dan juga saudara. Memang kalau untuk situasi arus lalu lintas di jalan arteri Kota Garut sendiri ini terpantau lancar. Memang saja untuk tadi sore ataupun malam, untuk di alun-alun sendiri ini terpantau padat untuk arus lalu lintas karena memang masyarakat ini menghabiskan waktu menjelang pergantian hari menuju hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada esok hari, begitu ya Baim dan juga saudara. Dan kalau dari pantauan kami memang untuk nantinya akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan untuk esok hari, mengingat juga masyarakat atau umat muslim esok hari akan melakukan sholat Id di Masjid Agung Garut begitu. Dan nantinya untuk jalan arteri Ahmad Yani di kota Garut ini akan ditutup mulai pada pukul 6 pagi hingga selesainya sholat Id, sehingga memang masyarakat ataupun para pengendara atau yang membawa kendaraan diimbau untuk melalui jalur-jalur alternatif lainnya yang sudah disediakan oleh Pemprov Garut, Pemkot Garut maksud kami begitu. Dan untuk data yang kami terima sampai dengan malam hari ini memang dari tanggal 13 hingga 19 Maret untuk dominasi kendaraan masih kendaraan roda 2 di mana 105.000 kendaraan yang masuk ke daerah Garut sepanjang periode arus mudik kemarin, dan untuk roda 4 ini sejumlah 67 ribuan kendaraan. Begitu, Baim. Baik, dari Garut sudah mulai ramai nih jelang saat malam takbiran. Lalu bagaimana dengan kondisi di Cikatama? Ada Esra Ambarita. Selamat malam, Esra. Bagaimana di malam takbiran ini? Apakah ada peningkatan atau antrian kendaraan di sana? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Kalau di gerbang tol Cikampek, tempat Cikatama, tempat saya melaporkan saat ini, Ibrahim, ini terpantau lancar meskipun ini sudah diguyur hujan, dan ini yang mengarah ke Jakarta juga lancar, begitu juga ke Palimanan. Tapi kalau berdasarkan data yang kami peroleh dari Jasa Marga, ini masih tinggi sebenarnya ke arah Palimanan, yakni mencapai 33.000 kendaraan. Sementara ke arah Jakarta ini mencapai 2.000 lebih kendaraan untuk di malam hari ini. Nah, meskipun begitu Ibrahim dan juga saudara, untuk situasi terkini volume kendaraan dikatakan bisa mengalami penurunan jika dibandingkan pada hari kemarin, di mana lonjakannya sangat terbilang tinggi, yakni mencapai 135.000 kendaraan. Pihak Jasa Marga bilang kalau ini realisasinya meningkat 7% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nah, kalau hari ini juga sudah ditiadakan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dan juga dari skema one way. Namun apabila nanti kepadatan ini masih akan terjadi, misalnya di malam hari, tidak menutup kemungkinan kontraflow untuk secara situasional akan diberlakukan. Nah, dari pihak Jasa Marga juga menyatakan kalau nanti ini masa arus mudik sudah berakhir, maka arus balik juga akan diperkirakan jatuh pada tanggal 24 Maret 2026 dengan asumsinya mungkin sampai lebih di 120.000 kendaraan. Tentunya nanti akan ada antisipasi juga melalui skema yang sama, yakni
yakni kontraflow, kemudian juga one way. Namun ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak Korlantas Polri. Dan kita lihat saudara bahwa situasi hujan ini dari pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada para pemudik tentunya yang melakukan perjalanan ini untuk berhati-hati, kemudian juga memperhatikan jarak pandang, apalagi jalanan yang terbilang licin. Dan sekali lagi bahwa faktor kemacetan yang kerap kali terjadi di jalan tol ini adalah dikarenakan banyaknya mungkin saldo e-tol dari masyarakat ini atau pemudik tidak mencukupi, kemudian juga keadaan dari kondisi kendaraan yang tidak prima dan kesehatan yang tidak fit, ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Jadi ini imbauan kepada para pemudik yang masih melakukan perjalanan hingga malam hari ini bahkan di esok hari. Ibrahim. Baik, terima kasih untuk laporannya Esra Ambarita langsung dari Gerbang Tol Cikatama. Sebelumnya ada Benediktus Aditya dari kawasan Garut, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, pasukan Israel menembakkan gas air mata untuk menghalau warga Palestina yang akan sholat Idul Fitri di luar kompleks Masjid Al-Aqsa. Kompas Malam segera kembali. Saudara, Pura Mangkunegaran menggelar kirap obor untuk memeriahkan malam takbiran di Solo, Jawa Tengah. Kirap obor jadi ikon wisata budaya saat Hari Raya Lebaran. Kemeriahan kirap obor dimulai dari Masjid Al-Wusto dan dilanjut mengitari tembok Pura Mangkunegaran yang diikuti ratusan warga bersama abdi dalam. Kirap obor sebagai simbol sukacita dalam menyambut Hari Raya. Gelaran kirap juga bermakna Pura Mangkunegaran sebagai penjaga tradisi dan syiar agama Islam. Di Merauke, Panitia Hari Besar Islam Papua Selatan juga menggelar gema takbir keliling untuk memeriahkan malam jelang Idul Fitri. Meski sempat diguyur hujan, warga tetap antusias mengikuti takbir keliling. Gema takbir keliling dihadiri sejumlah pimpinan daerah, tokoh agama dan ratusan warga yang diangkut dengan 150 kendaraan. Hujan tak menghalangi semangat warga Jakarta yang ingin menikmati malam takbiran di Bundaran Hotel Indonesia. Pada Jumat malam, Pemprov DKI Jakarta menggelar Jakarta Beduk Kolosal dan pawai malam takbiran Jalan Sudirman Tamrin. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Tata Nova Siliana dan juru kamera Fahriza Alfianto. Saudara, kemeriahan pawai obor di Bundaran HI semakin malam semakin meriah. Dan tentu dari berbagai kalangan sudah datang ke Bundaran HI untuk menikmati pawai obor Jakarta Kolosal Festival. Saya akan langsung bertanya dengan satu keluarga, ada dari Pak Adi dan juga Ibu Sundari. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Bapak, gimana ini malam-malam datang ke sini, memang sengaja mau menikmati pawai obor di Bundaran HI ini? Ya, memang sengaja kita mau ke sini, udah rencana dari kemarin sih sebenarnya. Gitu, jadi pengen ngerayain Idul Fitri takbiran di sini. Memang apakah tahun ini tidak ada rencana untuk mudik sampai akhirnya memutuskan malam takbiran di sini? Gimana Ibu? Mungkin Ibu ya? Ya, rencana nggak mudik tahun ini. Kita jadi ya keliling Jakarta aja ya. Ya itu aja. Sebenarnya baru ya, ini pertama kali ya datang ke sini takbiran bareng ya di HI. Pengen tahu aja, anak-anak pun juga penasaran kayak apa gitu. Jadi kita datang ke sini. Semoga menikmati ya malam hari ini menyambut Hari Raya Idul Fitri ya Bapak Ibu. Terima kasih. Hingga pada malam hari ini saya juga masih terus akan menyaksikan bagaimana nanti pawai dari Silang Monas menuju Bundaran HI akan terus berlangsung tentu dari jam 8 hingga jam 10 malam. Tata Nova Siliana, Farza melaporkan dari Bundaran HI. Saudara, dalam menyambut Lebaran 2026, Pemprov Jawa Barat mengadakan Festival Beduk di Gedung Sate Bandung. Gema takbir diselingi tabuhan beduk saling bersahutan di area Gedung Sate Bandung. Mereka merupakan peserta Festival Beduk yang diselenggarakan Pemprov Jawa Barat dalam menyambut Lebaran 2026. Para peserta merupakan pemerintahan kabupaten kota serta UPTD di seluruh Jawa Barat. Tak hanya kemahiran memukul beduk dan lantunan takbir, para peserta juga berlomba mempercantik dekorasi beduk dengan ornamen khas Idul Fitri.
Seperti apa kemeriahan malam takbiran di Bandung, Jawa Barat? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Vida Alatas dan Sunandar. Selamat malam. Vida, apakah saat ini masih ramai festival beduk di Gedung Sate? Ya Ibrahim, baru saja pengumuman juara dari lomba atau lomba dari festival beduk yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di malam H-1 sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri besok hari. Ini baru saja diumumkan Ibrahim. Jadi juaranya ini barusan diumumkan baik dari peserta yang berasal dari perangkat daerah maupun peserta yang berasal dari kabupaten kota. Dan tentunya tadi Ibrahim dan juga saudara, festival beduk atau festival Dulak tahun ini berlangsung sangat meriah, di mana antusiasme dari peserta ini juga tinggi, di mana ada 57 peserta yang ikut serta dalam festival hari ini atau festival malam ini. Dan juga dari masyarakat Kota Bandung dan juga masyarakat Jawa Barat ini juga antusias untuk datang menghadiri langsung, mengajak keluarga mereka untuk melihat langsung prosesi takbiran di festival beduk yang digelar di teras Gedung Sate Kota Bandung. Tadi ada 57 peserta Ibrahim dan juga saudara, seluruhnya ini menampilkan penampilan atau performa yang paling maksimal dari masing-masing daerah dan juga dari masing-masing perangkat daerah, begitu ya Ibrahim dan juga saudara, baik dari ornamennya maupun dari penaluhan beduk, begitu ya. Ini seluruhnya dilakukan secara antusias. Memang konsep ini Ibrahim dan juga saudara ini diambil untuk menghadirkan nuansa kebersamaan sekaligus menghidupkan kembali tradisi lokal. Karena memang kalau seperti yang kita tahu ya Ibrahim dan juga saudara, kalau saat ini untuk menyaksikan langsung atau mendengar langsung takbiran Lebaran untuk menyambut 1 Syawal, begitu ya, dengan menggunakan beduk ini bisa dibilang jarang sekali, apalagi di daerah-daerah perkotaan seperti Kota Bandung. Untuk itu festival beduk ini diadakan, ini adalah tahun kedua untuk kemudian melepas rindu bagi masyarakat Kota Bandung ataupun Jawa Barat yang memang merindukan suasana-suasana tradisional lembur atau kampung halaman, begitu ya, yang biasanya saat menyambut hari raya dengan menaluh beduk, begitu ya, takbiran dengan menaluh beduk. Makanya dari tadi juga banyak sekali masyarakat yang sengaja mengajak anak-anak mereka agar juga merasakan apa yang mereka rasakan pada zaman dahulu kala atau tempo dulu saat mereka masih kecil, Ibrahim. Vida Alatas untuk laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Seluruh umat Islam di sejumlah daerah melaksanakan sholat Idul Fitri pada Jumat 20 Maret 2026. Salah satunya digelar di kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaan sholat Id hadir sejumlah tokoh, diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Muhajir Effendi, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imasyah. Antusias jemaah terlihat dari penuhnya lapangan kantor PP Muhammadiyah hingga ke Jalan Menteng Raya. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Katedral Moskow, Rusia pada Jumat pagi. Puluhan ribu jemaah melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Katedral yang merupakan salah satu terbesar di Eropa. Banyaknya jemaah yang datang bahkan membuat barisan sholat sampai ke jalan di sekitarnya. Rekaman video menunjukkan para jemaah berbaris dan melaksanakan sholat yang menandai berakhirnya puasa, penutupan bulan suci Ramadan. Pasukan tentara Israel menembakkan gas air mata untuk menghalau warga Palestina yang akan sholat Idul Fitri di luar kompleks Masjid Al-Aqsa. Tembakan gas air mata dilepaskan untuk membubarkan kerumunan. Ratusan warga Palestina berkumpul di jalan sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa untuk melakukan sholat Idul Fitri. Jemaah terpaksa beribadah di jalanan akibat akses kiblat pertama tersebut dibatasi ketat dengan alasan keamanan nasional. Otoritas Israel telah melarang sholat Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dengan alasan pembatasan keamanan yang diberlakukan di tengah perang melawan Iran.
Saudara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh umat muslim Indonesia. Presiden berharap momentum Idul Fitri jadi momen saling memaafkan dan memperkuat persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk. Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk pada Kamis waktu setempat. Iran menggunakan sistem senjata super berat dengan kemampuan multi hulu ledak yang diluncurkan secara bersamaan menuju sejumlah target strategis. Rudal ini memiliki kapasitas membawa muatan besar, bahkan disebut mampu membawa beberapa hulu ledak dalam konfigurasi tertentu. Dikutip dari kantor berita Iran, IRNA, Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan rudal mereka mengenai pesawat F-35 milik Amerika Serikat. Pesawat tersebut menurut Garda Revolusi ditembak saat melakukan operasi di wilayah udara Iran. Kilang minyak Israel di Haifa terkena serpihan rudal setelah serangkaian serangan rudal dari Iran berhasil dicegat. Rekaman yang diambil dari dalam mobil memperlihatkan asap tebal membubung di atas kilang minyak tersebut. Menteri Energi Israel mengatakan serangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan signifikan pada fasilitas infrastruktur. Insiden ini terjadi setelah Israel menyerang ladang gas terbesar di dunia dan merupakan sumber energi utama Iran, Salt Pars, pada Rabu lalu. Kompas Malam kami akhiri sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan